Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus senantiasa kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik yaitu ala nur min Allah, di atas cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu adalah ilmu, dan ilmu adalah Quran dan Sunnah yang disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Ketika kita dapatkan dengan cara seperti itu, maka illa nazalat alaihi sakinah, hidupan jenengan akan diberikan ketenangan, wa ghasyiatul rahmah, dan jenengan akan diberikan rahmat, wa hafatumul malaikat, dan jenengan akan dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari orang-orang jelek, dijauhkan dari masalah, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dan nanti jenengan akan bisa benar-benar menyaksikan ketika jenengan sering ke masjid, sering bermajelis ilmu, maka jenengan akan bisa dengan mudah membandingkan dengan mungkin teman atau rekan jenengan yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah majelis ilmu. Mesti akan boleh jenengan ketemu si ceritanya masalah, mesti akan boleh nembungnya utang. Duduknya kalau kayak gini. Itu ada orang itu tidak pernah duduk di majelis saya dimanapun, tidak pernah. Tapi ya tahu, ya kenal gitu. Itu harus anggar golek saya mesti urusannya duit terus. Sampai akhirnya saya pulang dari kantor 5:30 itu udah di depan rumah. Terus macam-macam dilakukan gitu. Dan dari pulang beberapa hari setelah ketemu itu ada orang cerita gitu. Pak Ustadz dengan kenal si ini atas ini kan betul mobilnya kancane. Terus hubungannya kalian pulau nopo. Koncone pas golek piyaine niku terus mobilnya sing ngambil jenengan. Astagfirullah. Wis diutangi ra dibayar dan cik nama saya dijual loh. Jadi temennya itu maksudnya itu juga sudah baik gitu loh, nulung gitu. Kalau ini mobilku gowonen ngegrem, kowe piro dulu kan sudah baik gitu loh. Itu mobilnya diminta nggak dikasih, nomornya diblokir, tapi tulisan terakhirnya katanya dipakai sama Ustadz Bilal. Gak ada, semua mobilnya tidak pernah saya. Makanya Bapak Ibu dan Bapak Allah, potret nih bagaimana tadi saya bilang, dengan kalau pengen hidup di dunia jauh dari masalah, jauh dari orang-orang jelek gitu kan. Nah, kalau jenengan pasti parani gitu. Ini kan saya nggak ketularan jelek gitu. Dia datang kecaknya butuh, ya saya maklumnya berapa saya bantu. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Wadzakarallahu biman indah, nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Dan ketika mereka mendengar nama jenengan, ya Allah maghfir lahum warhamhum. Dan majelis ilmu gak harus setiap hari, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang jenengan belum paham tentang sesuatu hal, monggo. Dan tentu di situ kalau jenengan ada kelonggaran, ya monggo. Artinya kalau pas jam kerja jangan beralasan untuk majelis ilmu itu nggak benar. Nanti nek dalam bab fikih muamalah ya jam kerja ya kerja. Jadi termasuk bentuk memahami fikih atau syariat yang benar adalah amanah dalam pekerjaan. Makanya seorang mukmin tidak boleh kemudian pas kerja jam kerja mungkin nyata-nyata jam kerja di mana jangan bekerja bukan kerja nih malah pengajian, itu nggak benar itu. Oke, jadi jadi petugas negara kudunya melayani boleh nggak ada, alasannya pengajian nggak boleh gitu. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke materi kita yaitu Syarah Riyadhus Shalihin yang disarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah. Beliau adalah murid dari Syekh Albani rahimahullah. Nah, kita masih berputar di bab sabar. Bahasanya hidup itu memang rangkaiannya sabar sama syukur. Dapat yang enak menyenangkan bersyukur, dapat yang gak enak sabar. Dan cuman itu Pak, gak ada pilihan lain. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur gitu. Makanya orang-orang yang tidak paham skema ini itu biasanya kemudian bingung, stres, mumet, puncaknya itu yang paling menyedihkan, mereka kemudian bunuh diri. Naudzubillah semua naudzubillah. Dan ketika kita
memikirkan hidup tentang dunia, maka hakikatnya tidak lama kok, nggak lama. Nabi sudah memberikan batasan baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur kita itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Bahkan saat ini karena pakaian makan seblak dan seterusnya banyak yang meninggal muda, 40-an meninggal, 30-an meninggal, kanker, malah ada konten kreator nih karpe dan viral nih malah karu-karuan, masih muda Pak. Nanti biar viral tuh dia bikin konten nih gelas dikai banyu terus diisi macam-macam, enten es, enten lombok, enten nopo-nopo dicuakur, diublek, diumbi, akhirnya kena kanker gitu. Dan yang semisal itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi zaman semakin kesini semakin makanan semakin aneh-aneh. Maka kalau dalam teori dikatakan kalau makanan yang kita makan itu prosesnya makin panjang, maka akan berpotensi menimbulkan penyakit yang banyak. Yang paling alami itu paling aman. Terus telur godong itu paling aman, jagung godong aman. Tapi nek jagungnya tidak digiling, ditambahi iki mungkin tidak dicemetke meneh, baru terus digoreng, tidak dia wah itu ya diawetke, tambahi iki niku. Maka potensi mendatangkan penyakit itu besar. Mobil khusus dengan yang sudah 50 ke atas itu daharannya itu rebusan itu mau kukusan itu. Nah, ini banyak orang jual kukusan ya. Telo bodok, bumbu bodok dan aman. Nah, yes. Kita sampai di hadis yang ke-27 Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu an. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan seorang yang beriman, inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya orang iman itu semuanya baik. Orang iman itu semuanya baik. Sekali lagi, orang iman itu yang dihadapi dia semuanya baik. Kemarin 2 hari yang lalu ada anak muda niku WA saya, Pak Ustaz, kenapa ya? Saya itu sudah rajin sholat, kok duit saya atau rezeki saya gak sebanyak teman saya yang jarang sholat. Dia lupa orang Islam itu gak jual duit itu juga masih baik gitu, selama masih Islam, masih iman. Makanya di pengajian manapun, ustadz manapun, itu pasti akan mengatakan di awal kajiannya, mari kita syukuri Islam dan iman kita, karena itu yang terbaik dari hidup kita. Nah, kemudian walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini enggak berlaku buat siapapun kecuali orang beriman. Berarti orang lain enggak bisa. Kalaupun bisa, ya tetap enggak baik karena enggak punya iman. Apa itu? In asobat musarra syakara. Kalau dapat yang baik-baik dia bersyukur. Matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nanti kalau iya jane kudu syukur. Nek kok itu mung sithik ya alhamdulillah ala kulli hal. Iki kok sifatnya musibah. Nah, mungkin berikutnya. Kemudian wa in asabatu dharra, kalau dapat yang enggak baik-baik, sabaro, dia bersabar. Sabar. Akhirnya sabar napa inna lillah. Bahkan yang namanya Abu Kilabah Al-Jahmi niku di akhir hidupnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, hidup menyendiri di pinggir perbatasan negeri bersama dengan putranya berdua saja, diladeni sepanjang hari sepanjang malam. Dados ajeng dahar diladeni, ajeng koyan diladeni, untuk diladeni, sholat wudu diladeni, wong ra duwe tangan ra sikil. Akhirnya putranya izin, Pak, niki butuhe niki pun telas kula tak pados riyin. Terus yang nyarikan nafkah ya putranya itu, oleh. Nah putranya 3 hari tidak pulang. 3 hari tidak pulang. Berarti bapaknya iki mboten dahar mboten kunjuk toh. Nah, akhirnya ada tentara perbatasan Mesir yang mendekat, ngintip. Kita Indonesia apa gitu. Pas diintip itu ternyata isinya seorang yang berdoa. Berdoa kepada Allah, Robbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, karuniakan aku
hati keadaan yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang aku terima. Niki tentarane bingung, itu bersyukur piye wong didelok niku tangannya mboten enten, kaki mboten enten. Zaman dulu niku masih banyak penyakit kusta, penyakit yang karena virus kusta itu kemudian kaki tangannya bisa putus sendiri gitu Pak. Nah itu kemudian yang terjadi itu tak takoki, penasaran syukur apa gitu. Nah kemudian masuk jam salam dan kemudian bertanya, Pak, delala apabila Pak Jarmi niku pun sudah rungu kali sudah tinggal, sudah rontok, tidak patek dengar, tidak patek bisa melihat gitu. Tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau niku nggak teke jenengan kok mengucapkan doa seperti itu. Saya itu penasaran jenengan tuh mau bersyukur apa? Tangan tidak ada, kaki tidak ada. Kok bisa? Kata Abu Kilab Al-Jarmi, nek umpomo mas, umpomo gunung kaya diblekke ning aku, segoro kaya ditumplake ning aku, ning ilatku jek iso dienggo pikir, aku tetep bakal terus pikir. Wonten niku ucapane orang yang seorang ulama yang menghindar dari dunia di akhir tuanya. Ulama-ulama wonten niku zaman dulu niku dicari oleh pemerintah untuk dijadikan hakim, dia nggak mau. Niku ada kisah Abu Kilab Al-Jarmi itu. Terus kemudian Sufyan As-Tsauri juga tidak mau. Nah, kemudian yang terjadi Abu Kilab Al-Jarmi tadi 3 hari 3 malam kan belum makan. Niku mboten njaluk makan niku. Mas, aku luwe golekno iki, golekno kuwi, golekno martabak niku mboten niku. Yang dikatakan sama beliau, Mas, dino-dino aku sing ngurusi anakku. Tulung golekno bocah kuwi ning. Soalnya selama ini sing ngurusi aku DE. Ini resume gitu dari kisah yang panjang. Nah kemudian tentara itu, kalau pas doske, jadi tentara ini juga nggak refleks kemudian itu setelah dino orang makan, tuh tak boleh makan, boten langsung, kalau boleh bocah itu tadi dari makan sih atau boten. Akhirnya begitu beliau keluar dari tendanya, nggak jauh dari situ ada jenazah yang sudah kelihatan tulangnya karena diberakot sama binatang buas. Dan beliau si tentara ini mengidentifikasi kalau ini putra Abu Kilab Al-Jarmi dari ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian sambil pulang menuju tenda ini aku bingung, itu mereka ngomong apa ya? Ngomongnya dewean, terang di tangan, terang di sikil, mesti ya sedih. Aku ngomong piye yang nyeritake gitu. Jadi berusaha untuk noto cerita, noto kalimat itu ya. Begitu masuk tenda, Assalamualaikum, Mas, apa jenengan tadi yang kesini? Oh gini kula. Dia anakku piye kabare? Kata tentara ini, mungkin lo tak tahu ngerti ya, jadi ngertos ceritanya Nabi Ayub. Tahu toh Nabi Ayub, Nabi yang sabar karena cobaan. Itu pripun? Ini sabar karena cobaan. Bahkan Abu Kilab Al-Jarmi namanya ulama, bukan mau jawab ini menjelaskan. Bahkan dia wis loro, cek dicoba, bondone entek, bojone lunga, anake mati. Sabare pol. Nah, dengan pun ngertos. Ini tentaranya belum tahu nek niki Abu Kilab Al-Jarmi orang solih yang alim yang luar biasa, belum tahu. Jadi dia mau mikir, pengetahuannya luas nih Pak ini. Akhirnya yang terjadi tentara itu bilang, tentara itu namanya Abu Muhammad. Beliau kemudian mengatakan, Pak, ngapunten nggih. Oh, kula pun napa trimo. Terus wonten jenazah niku lare jenengan. Saya mengidentifikasi niku lare jenengan pun posisi pun sedo dibrakot binatang buas. Dan Abu Kilab niku nek penggali jenengan wis di tangan ra disikil terus dina ora mangan sing biasane madene mati. Niku nek kono jenengan kira-kira sedih apa seneng niku nek mati. Oh sedih pol. Nek awake dhewe mikir mesti ngurusi aku sapa ngoten niku to. Padahal kadang cek duwe sikil cek duwe tangan ngoten niku to. Goro-goro anake kathah ning mboten ngendaki anakku ora boleh foto-foto. Sedih ngomongnya Abu Kilab Al-Jarmi. Nah, Abu Kilab Al-Jarmi begitu dikasih tahu itu, harusnya ucapannya apa Pak? Harusnya ucapannya ketika ditinggal mati putranya yang sangat dibutuhkan itu, harusnya ucapannya innalillah. Tapi apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan minan nar. Coba. Niki ucapan yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah.
atas karunia Engkau tidak tercipta seorang anak dari diriku, tidak terlahir seorang anak dari diriku yang menjadi penghuni neraka. Mergone apa? Anak soleh sampai detik terakhir meninggal ngurusi Pak Ayu. Coba niki lho. Sehingga jenengan nggih ketika ngapunten garwa jenengan yang soleh solihah meninggal dan jenengan benar-benar kenal dia ini sebagai orang soleh solihah, tak apa dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, dia meninggal di atas akidah yang benar, manhaj yang lurus. Saya berharap dengan masukkan surga gitu. Nah, tapi bukan berarti dia harus seperti itu. Innalillah juga apa-apa. Betul nggih? Paham betul? Nah, kita Pak mati alhamdulillah. Senang gitu. Makanya para ulama mengatakan bedanya kasih sayang orang tua ke anak sama anak ke orang tua itu adalah pada inti tujuannya. Orang tua mengasihi anak itu tanpa pamrih, karena yang diinginkan kowe cilik dadi gede, gede dadi pinter, engko dadi wong utama kan ngoten. Nek wong tuane ngerti agama ya utama mlebu surga kan. Nek sing tawatek mudeng nggih utama tok dadi niki dadi niku dadi pejabat dadi napa ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, tapi kalau anak ngurusi wong tua umumnya itu pengarep-arepe gitu kan. Muga-muga bapakku ibuku gendang mati ya. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya sama muridnya yang ngurusi wong tuanya, sudah posisi gendong amben, dino-dino diceboki, dicawiki, dan ngapunten nggih, kotoran orang tua sama anak kecil ini kan benten nggih. Baunya niku lho lebih dahsyat orang tua loh. Nomornya orang tua ini pun rajin muncul obat, malah itu luar biasa baunya. Nah, maka yang terjadi si murid ini bertanya, Syekh, saya punya bapak yang setiap hari saya urusi, saya ceboki, dan bahwa tangan saya ini bau kotoran beliau. Kira-kira apakah saya sudah membalas kebaikan beliau? Kata Hasan Al-Basri, enggak. Walaupun satu tetes keringat ketika dia mencarikan nafkah. Wah ini protes, lah kok sakit ngoten pripun? Kata Imam Hasan Al-Basri, biyen pakmu goleke pangan kowe, pengarep-arepe ben kowe dadi wong hebat. Lah kowe njogo pakmu, pengarep-arepmu ben dina muga-muga sesuk pakmu mati. Lah disitulah letak perbedaannya. Begitu pula ada orang yang menggendong ibunya sedang tawaf, bertemu dengan Ibnu Umar rahimahullah, bertanya, sahabat Nabi, ini orang ibu saya, tak gendong dari rumah ke sini, bahkan tawaf. Sudahkah saya membalas jasa beliau? Kata Ibnu Umar, tidak, walaupun satu hentakan nafas ketika melahirkan kamu. Ketika keden itu loh Pak, padahal keden ini kan yang lahirkan kan betul pisan loh, boleh-boleh loh. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke sini gitu. Bahasanya seorang mukmin ketika berkiblat atau melihat kisah orang-orang soleh tadi, bahkan dalam kondisi tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih bersyukur Pak. Masih bersyukur, masih punya anak. Anaknya kok meninggal, yo masih bersyukur karena anaknya meninggal di jalan yang benar, yang baik. Makanya ketika saya ditanya sama pemuda itu, kenapa saya rajin sholat kok rezeki saya gak banyak, ada pun orang yang gak rajin sholat rezekinya banyak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen tahu amalmu yang terbaik itu yang mana toh. Nek kira-kira kamu tak kasih duit dikit itu kira-kira kamu tuh gimana toh? Masihkah kamu rajin, masihkah kamu taat? Kalau kamu tak kasih duit banyak nanti gimana toh? Termasuk Allah juga sudah tahu nanti jenengan dikasih duit banyak apa yang terjadi. Makanya apa yang kemudian hari ini jenengan miliki, jenengan dapati dari dunia, maka itulah yang terbaik dari sisi Allah. Dan kebaikan ini harus diresume, dirangkum, yaitu apa? Kebaikan hidayah itu yang terbaik. Makanya sering saya contohkan orang ini Ramadan pertama kebak masjid, ujung-ujung kebak, nek perlu latar-latar dalan-dalan ini kebak Pak. Tapi begitu mendekati THR cair, sudah mulai lupa jalan ke masjid. Yang teringat jalan ke mall gitu. Padahal ning mall niku ndek enjing mau nek siang mau kan saged sonten nggih saged. Kenapa kok dadak bengi kan gitu. Makanya nanti perbedaannya di tempat-tempat kayak Mekah, Madinah niku nek 10 malam terakhir nggih rame Pak masjid.
Mulai nggih rame ning bar salat. Soale pas yang mulai do tutup. Nek ten mriki mboten yang mulai do buka sing kudune ning masjid. Rumangsa duwe duit kemudian ke mall. Padahal harusnya siang tadi bisa, sore tadi bisa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kondisi yang diterima seorang yang beriman, apakah itu kebaikan ataukah tidak baik, alias kita disuruh sabar atau disuruh syukur, semuanya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Salim bin Al-Hilali menyebutkan kandungan hadis ini. Yang pertama, seluruh kehidupan orang beriman itu baik, pahala baginya di sisi Allah pun sama baik itu yang tampak dari dirinya, yang buruk maupun yang baik. Dengan jadi orang kaya bisa menyalurkan harta jenengan di jalan Allah dengan baik dan benar, itu baik. Dengan jadi orang miskin, sebagai orang miskin jenengan bersabar, itu juga baik. Makanya ada pertanyaan, kadang itu iseng pertanyaannya, lebih baik mana jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Berdasarkan hadis ini, dua-duanya baik. Tidak ada yang dicela di dalam Islam, tidak ada. Makanya nanti ada sebuah hadis, Pak. Ada hadis orang yang kemudian di dalam Minhajul Muslim itu, orang yang kemudian yang pertama, yang level terbaik itu orang dikasih ilmu sama dikasih harta. Dengan ilmunya dia tahu hartanya harus diapakai. Oh aku sugih, berarti ini wayah munggah kaji, tak munggah kaji. Oh aku sugih, delok kas kurban tak tuku wedhus. Oh aku sugih, tangga ukuran duwe tak ewangi. Oh aku sugih, masjidku trocok tak dandani, dan seterusnya. Itu orang kaya yang terbaik, level 1. Level di bawahnya punya ilmu nih gak pakai duit gitu kan. Ya, bisa kita semua ini gitu kan, sering majelis ilmu kan ngerti, oh nek sugih mung ngene, nek sugih ngene ning ra duit gitu kan. Nah, begitu melihat orang kaya yang punya ilmu tadi, misal dia naik haji, misal dia umroh, misal dia kurban. Kok orang yang nggak punya dan punya ilmu ini, nggak punya duit tapi punya ilmu ini batin. Ketika lihat tetangganya umroh gitu kan, maka dia batin, ya Allah, umpama saya punya duit, saya yo mau kayak si fulan. Niku kecatet pahala yang sama. Tetangganya kurban nonton sapi, ya Allah, kula nek gadah duit kula nggih kersa ngoten niku. Tercatat pahala yang sama tanpa jenengan kudu golek sapi, kena telek sapi. Nah, ketika tetangganya kemudian mengeluarkan sedekah, jenengan ngertos, nah, banyak orang yang terbantu, ya Allah, saya kalau punya duit ya mau kayak gitu. Tercatat pahala yang sama tanpa jenengan kudu kosong ngedugi. Atau ten sarliwon niku nek pas poso niku enten kiai niku jam sekawan niku pun diantri mau ajeng nggone kok buka takjil niku lho. Mboten mudeng lho sing dibagiake napa sampai orang bisa kuantri sebanyak itu sing pinggir dalan Semanggi niku pinggir kali niku lho. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah niku nek jenengan melewati niku ngertos wonten niku mong batin mawon ya Allah. Saya nek punya duit yo pengen kayak gitu. Ngoten tercatat pahala yang sama. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau ngerti ilmunya, nek ora ngerti ilmune batinane elek. Ya Allah, tanggoku bolak-balik umroh ora tau ngejak aku to, dasar wong pelit. Allah, itu jenenge wong elek ngoten niku. Ya Allah, tanggo kula haji melih kula dereng nate, dasar tanggo ora cetha. Nah, itulah kalimat-kalimat yang jelek yang lahir dari orang yang tidak punya ilmu tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah. Tadi yang pertama tadi, kondisi jenengan apapun itu baik di mata Allah. Jadi tidak ada yang orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin bersabar, itu tidak ada. Pokoknya orang kaya bersyukur sama orang miskin bersabar itu sama-sama baik. Ya. Yang paling jelek itu sudah miskin nggak mau sabar. Nah, wis itu yang paling jelek. Punya tetangga nggak punya, kita bantu. Jadi bantu kan semampunya seadanya, gitu kan. Misal kita punya roti yang jenengan pegang niku misal, wah ini dikasih aku. Padahal kita punya itu, gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya seorang muslim tidak boleh menjadi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Syekh Salim bin Al-Hilali, orang mukmin yang sempurna keimanannya dan tulus keyakinannya akan senantiasa bersyukur kepada Allah saat merasakan kesenangan dan bersabar terhadap atau di dalam menghadapi setiap kesusahan yang menimpanya. Wajib nih Pak, wajib. Syukur sabar itu wajib.
napa oleh dengan Yai Jaler. Yai Jaler niku memang ditakdirkan untuk menanggung banyak urusan. Sehingga orang-orang yang tadi itu ke depan tadi senang bermajelis ilmu, senang duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah, itu Allah akan kasih ketenangan, kelonggaran untuk mikir jalan yang benar, bukan jalan yang haram. Tapi nek enggak duduk di majelis ilmu, pikirannya gitu. Iki gajiku 2 yuta, 3 yuta, butuhku 7 yuta, berarti kurang 4 yuta. Omahe sapa sing kudu tak bobol? Iki nek ra tau ngaji. Makanya Solo niku gak ada penjara, enten penjara yang laki-laki ada yang perempuan. Niku sing laki-laki lebih gede daripada perempuan. Tur kebak, semumpel. Karena tadi itu enggak ngaji. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau niku antek mikir niku ngene. Kita punya anak, kita sekolah kita pondok kan bayar loh. Harapannya keluar niku saleh itu. Dan niku biaya-biaya niku kan dipondokke jane. Ten pondok sing namanya LP. Jane lho ya, nek dikasih pengajian yang bener, konten yang baik dan benar, kudunya itu lulus ning mriku mboten kersa balik mriku. Kenapa kok justru banyak residivis? Baru keluar seminggu balik lagi, keluar 2 minggu balik lagi, keluar sebulan balik lagi. Ya karena selama di situ kontennya ini masih kurang, saya meyakini masih kurang. Jadi bukan soal nambah skill ngelas, skill ngotong, bukan niku jane. Niku nggih penting. Nih maksud saya ada hal yang lebih krusial, yaitu konten untuk merubah hati dan pikirannya ini loh. Kalau jalan kemarin itu salah dan harus ditobati, niku loh Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kula nggih ngisi pengajian ten Lebet niku, tapi nggih namung nek dipanggil tok. Terus saya juga ngisi di luar penjara yang sama mantan nabi. Niku nek di persentase umpama lulusan niku 100 orang, sing ngaji sama saya paling nggak nyampe 10, paling di 8, 5, 6 gitu. Sehingga itu menunjukkan sisanya itu ada potensi untuk kembali lagi ke sana, entah berapa persennya. Makanya penjorotan putih-putih kebak niku nggih niku sebabnya. Padahal niku harusnya kan nyantri gratis. Niku kan paribasane lho, jenengan ten jowo. Niku kan tiap hari jenengan harus berpikir piye carane aku mangan dengan bekerja gitu. Baik dapatnya banyak atau sedikit itu nanti yang jenengan gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup jenengan dan keluarga. Ten niku niku ora kerja garek lingguh, ora turu paribasane salat. Nek salat gitu. Niku bendina cemepak panganan garek mangan. Sampai enten kiai niku pegah ning jowo pilih ning jero soalnya ning jowo uripe ongel ning jero luwih gampang. Kantun meneng wae kok enten jam tetet wayah mangan, tetet wayah tunggu. Jane niku pun setengah pondok niku dari isine lho. Makanya jenengan kalau punya koneksi untuk menyampaikan ke para pejabatnya, sampaikan niku pondok niku, benar pondok setengah niku. Dan kita nek pondoknya lare kita itu ya benar-benar kita ya harus bayar itu kan. Ada usaha untuk mencarikan biayanya, ini pun dibiayai negara melalui apa yang sering disebut sebagai uang rakyat gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih niku nek ngomong ke mriku. Nah, kembali ke sini nggih. Maka apapun yang menimpa seorang mukmin, maka itu bukti dari kesempurnaan imannya kalau dia bersyukur kalau mendapat kebaikan dan bersabar kalau mendapatkan musibah. Bahkan dengan kata lain dia selalu berada pada posisi atau keadaan yang ridho, ikhlas. Diparingi sakit ikhlas. Bahkan ketika jenengan misal dikabari Pak, jenengan kenging kanker Bu, kenging kanker stadium 3. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah mugi-mugi saya saged sabar. Dan setiap jenengan ngelampahi niku kanthi ikhlas kanthi sabar, niku menggugurkan dosa. Sampai Nabi mengatakan orang beriman itu akan terus dicoba sampai dosanya entek resik gitu. Dan kalau benar-benar sudah habis bersih, kok dikenai cobaan, maka berlaku hadis Nabi SAW, innallaha idza ahabba 'abdin ibtalahu. Berarti jenengan terpilih menjadi hamba yang dicintai. Nek sudah dicintai itu pripun to? Derajatnya dinaikkan. Surga niku bertingkat-tingkat. Tingkatnya niku untuk orang yang mati syahid aja tingkatnya 100. Padahal surga niku pintune enten 8. Mati syahid pintune lewat pintu jihad niki levelnya enten 100. Nah, sisone niku enten pintu sabar. Nah, pintu sabar levelnya nggih banyak. Makanya dalam bab sabar Allah mengatakan inna mayuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar niku balasannya tidak ada ukurannya.
jenengan sholat telu iki pahalanya di satu riwayat 25 derajat, riwayat yang lain 27. Nanti sholat di Mekah sana 100.000 kali niku sholat. Sedekah kaya ngoten 10 kali sampai 700 kali lipat. Mengke amal yang lain ada hitung-hitungannya, tapi begitu sabar enggak. Kenapa? Karena setiap orang punya cobaannya masing-masing dan setiap orang punya responnya masing-masing. Semakin jenengan sabar, maka semakin besar pahala jenengan. Kalau di situ ada dosa, dosa jenengan akan banyak berguguran. Kalau benar kayak kata Nabi sampai akhirnya habis dosa itu, maka jenengan berarti terpilih menjadi hamba yang dicintai walaupun masih dikenai cobaan. Di situ derajat jenengan ditingkatkan, dinaikkan. Makanya kalau jenengan kok sampai berpikir aku sholat kok duitku sithik, klentu jenengan, berarti jenengan memang dipilih untuk jadi orang soleh dan dicoba untuk urusan dunia, gak patek duit. Berarti bisa jadi jenengan orang yang dicintai Allah. Ngoten, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini karena itulah penderitaan yang dialami orang yang beriman seakan berubah menjadi kenikmatan. Makanya tadi Abu Kilab Al-Jarmi niku nek kita melihat kondisinya niku sudah ngenes. Niku nek cara umpama ngapunten hari ini beliau itu hidup terus muter ngemis umpami. Kita itu mesti ngelihat itu ndak tega mesti ngelungi gitu kan. Wong sakniki wong do tangane utuh sikile utuh muter ngemis malah rombongan gitu. Ngeduk nganggo motor mandek ten perapatan rame-rame gitu kan. Begitu siji entuk sing kono wis ngenteni ngantri gitu. Belum lagi sing lanang-lanang niku awake gede gitu kan, anggere esuk niku tentu cat silver digujuke gitu kan. Malah sakniki enten melih bapake tuku cat digujuk anake gitu. Pun dikader iki cilik untuk ten perapatan menghormat ngene-ngene atung terakhir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan kalau kemudian seorang mukmin itu paham benar, maka dia akan menikmati cobaannya. Makanya nanti dalam bab hukum berobat itu sebenarnya adalah mubah. Dengan sakit niku dengan berobat boleh, bukan diharuskan, boleh. Nanti sebagian orang yang paham benar dengan kalimat ini, dia akan menikmati sakitnya. Lho Pak, ngomongnya panas, orang obat wis ra apa-apa tak nikmati. Aku nek panas ngene iki dikirku tambah kenceng. Alhamdulillah nek ngoten niku. Lah mungkin nek jenengan sedo pripun? Mati karo pas lorongan ya malah mati sae. Lah niki anake cilik-cilik kok ya tak ngobat itu. Lah sesuk kudu kerja. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, situasional ya, situasional. Nek jenengan bisa sabar, jenengan bisa menikmati cobaan itu nggih monggo. Kalau jenengan ndak nggo obat. Tapi nek misal jenengan enggak sabar, nggih. Saya punya saudara itu nek sakit itu bengok-bengok ora karo-karuan, omongane welek ngoten. Nah niku pun kok niku pas lagi bengok niku wong cemplung obat bintang mari malah. Nah, karena nek pun mantun, nah niku ngendikane niku alus, orangnya jadi ramah, ngoten. Karena nek dicoba kok terus malah nesu-nesu ngamuk-ngamuk, nah niku nggih mboten sae. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ujian yang seolah berubah menjadi anugerah bagi seorang mukmin karena dia memahami bahwa di dalamnya terkandung banyak pahala dan ada kesudahan yang baik. Makanya nggak benar ketika ada seorang pendakwah atau seorang kiai yang kemudian dia mengatakan Aceh ini dicoba ping pindho kaya ngono goro-goro dalam merdeka makanya dikasih adab, betul bener ya ngoten niku. Tak boleh dikatakan seperti itu kepada sesama muslim. Bahasanya Allah memilih negeri itu harus dicoba beberapa kali, bahkan Palestina juga cobaannya seperti itu. Maka itu berarti terpilih orang-orangnya karena keimanannya yang baik. Orang yang tenggelam itu kan dalam hadis kan mati syahid Pak, gitu. Makanya di mereka berarti kalau orangnya itu meninggal dalam kondisi di atas iman yang benar, mati syahid Pak. Nek mati syahid dia punya hak untuk memberikan syafaat 70 orang. Lah kalau kayak syafaat anaknya loh, anaknya mati syahid. Kan kayak syafaat orang tuanya mati syahid. Kalau kayak syafaat pasangannya mati syahid. Terus sinten sing ate dikai dulure sesama muslim. Lah sinten niku? Lah sing wangi sing bantu, sing ngirim bantuan, sing ngirim donga, ngoten niku mboten malah ngelokke ngoten niku. Itu enggak bener. Nggih, makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu dia memahami bahwa di dalamnya terkandung banyak pahala dan ada kesudahan yang baik. Apapun yang didapat oleh seorang yang beriman selama dia bergerak di dalam koridor syukur dan sabar baik. Tapi nek gak iso syukur, gak iso sabar, jelek. Kemudian yang ketiga, kebalikannya adalah orang kafir, di mana dia senantiasa gelisah dan marah dalam menghadapi musibah.
kena cobaan dikit nesu, ngamuk, sehingga di dalam dirinya menyatu dua dosa, yaitu ketidakridhoan terhadap ketetapan Rabb-nya dan tidak bersabar ketika menjalani takdir. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, nanti dalam bab hukum orang yang bunuh diri itu tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia ada di dalam kondisi bahwasanya dia tidak sabar, tapi masih mengimani takdir. Baru dikafirkan kalau dia mengingkari takdir. Nah, cuman jenengan kertasnya gimana? Enggak kertas jenengan, itu urusan hati dia. Makanya orang yang bunuh diri niku tetap harus dimandikan, dikafani, disolatkan. Tokoh utama di kampung itu, ustadznya, kiainya, gusnya, itu kalau bisa ndak usah ikut. Yang menyolatkan itu orang awam, orang umum, temannya atau keluarganya, sebagai pengingat peringatan kepada orang selainnya bahwasanya perbuatan itu perbuatan jelek. Walaupun begitu tidak boleh dikafirkan. Enten piye niku tanget, bunuh diri, aku ora tau Mas iki boten. Duh, dengan aku ini ora diurusi nanti mambu. Alah, kampung itu sok kabeh. Selama dia muslim ya. Artinya kalau dikenal itu orang Islam kok bunuh diri, nah maka tetap harus dimandikan, dikafani, disolatkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimanapun juga pahala kebaikan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya gini, kok kemudian ada orang kafir yang kemudian dia sabar ngadepi urip yang susah. Kan orang kafir itu ya enten sing mboten duwe niku nggih enten. Sing duwe susah niku enten, ketulo-tulo niku nggih enten. Nah, kalau dalam kondisi ketidakimanan itu dia berjalan di atas koridor yang benar, yaitu tadi nek duit-duit syukur, nek gak duit-duit sabar, maka itu juga tidak baik karena dia bukan orang yang beriman. Makanya batasannya untuk menjadi baik iman dulu. Sama halnya dengan amal. Dengan mau ngamal, maka batasannya amal itu bisa diterima, syaratnya iman dulu. Baru setelahnya ikhlas, setelahnya mengikuti contoh Nabi kalau konteksnya adalah ibadah. Kalau mau amalah berarti jangan nabrak larangannya kan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin kalau bisa menghayati hadis ini dengan baik dan benar, hidup itu tidak akan aneh-aneh, Pak. Untuk sidik ya syukur, untuk oke ya syukur gitu kan. Kurang gitu tetap bersabar, berpikir terus bagaimana kemudian mencukupi dari yang ada atau mencukupkan dari yang ada. Kalau kemudian masih nggak cukup, maka minta petunjuk kepada Allah agar kemudian dibukakan jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain, jangan sampai menyerah dengan apa yang ada. Makanya dulu itu banyak guru-guru honorer gajinya cuma 300, 500, tidak pernah demo ke sekolah, tambahin gaji saya tidak pernah. Dia minta sama Tuhannya, sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Rohnya, dan kemudian dikasih ilham. Pak guru, bu guru, tendrio mangingu ayam, mangingu nopo kambing, atau mangnanam nopo, sampai akhirnya ada jamaah saya daerah timur sana, daerah Karanganyar sana, niku ada tinggalan Pak, tinggalan lemah saking garwane niku. Kebetulan teng kampung nggih dadi rada opo. Mungkin 1000 meter atau berapa meter ini. Niku beliau niku nandur pohon, niku pun disekat-sekat. Niki didol hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi mungkin nek ajeng niki dina napa niki Rabu, Kamis atau besok to. Nah niku sing dijabat niku sing Kamis, pun diresiki mungkin dibawa dari pasar. Jadi mungkin tinggal gone pinter nek usaha Allah kasih melalui si pohon itu. Pohon kertas nih, singkong niku telo pinter nggih singkong. Misal untuk 10 kilo, niku 10 kilo misal sekilo pohon kan Bu. Kang 1000, untuk 50.000 alhamdulillah. Nanti pulang dijual tahu tempe. Nah, mungkin besok jebol lagi gitu. Dan itu pun cara dalam dunia bisnis itu sudah pendapatan dasarnya. Tinggal nanti nek dia mau istilahnya value edit. Nah, value edit itu ben itu lu oke ya, pohonnya digoreng dhisik kan gitu. Atau tidak ada ketelo atau dinopo tidak ada ketelo. Klek kan. Jadi kaplek nopo. Nah, nanti kita tape itu value edit. Makanya enten orang Minang itu sandang kalih kula. Jenengan akan susah atau sulit atau jarang Mas mendapati orang Minang itu jualan beras. Kenapa? Dodolan beras sekilo niku untungnya 500 nganti 1000. Wong Minang rata-rata dodolan sego warung nganti godhong yen. Beras sekilo bisa jadi nasi berapa bungkus nih.
Akeh banget ya. Makanya saat ini warung Padang akeh banget ten Solo terus bersaing gitu. Ya biyen rego sak bungkus 20.000, saat ini sing 10.000 nenten gitu. Lah nggih serba 10.000 rakyatan mung sego kalih kuah kalih ayam sak cuwil napa-napa gitu kan. Tapi kan ketika kita mau bersyukur sebenarnya kan urusan perut kita jane nggih mung semonten lho Pak. Saya itu kita itu anane entek akeh ngentekke akeh niku karena nuruti ilat. Tapi nek kita mau berpikir tentang angger klebon gitu. Jane nek zaman biyen niku mbah-mbah kula nggih nate kalih bapak kula niku sego putih sambel karo beres gitu. Makanya yang namanya sego kucing niku kan pundi-pundi niku rata-rata niku nggih namung sego sambel kalih gereh gitu. Nah, saat ini enten angkringan niku kreatif nganggo panci-panci terus tambahin apa niki sayure ya iki angkringan apa warung warteg. Tapi nggih enten ngoten niku ning jarang. Umume nggih namung niku sego putih ya sego petak niku kalih gereh kalih sambel. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala jane niku kita tuh cuma di posisi itu. 10.000 sekali makan itu pun cukup jane. Ning kadang nuruti ilat gitu kan. Akhirnya wong Jawa ya pengen di ya setik lah. Setik terus ngomong pizza terus alah gitu. Makanya akhirnya terus meningkatlah itu kebutuhan itu yang tadinya mungkin 500.000 cukup jadinya kemudian 5 juta. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kirang pinten menit iki? 2 menit. Benar? 2 menit. Nggih. Boleh kadang yang bisa saya sampaikan intinya ya kesimpulannya orang mukmin harus bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Dan yang pernah saya sampaikan di sini welingnya Mas Wali Kota Surakarta, panjenengan yang memang secara fisik sehat, punya kemampuan gitu kan. Niku kalau bisa maknai kelas lah menjadi orang yang mampu, jangan terus minta bantuan dari pemerintah yang sifatnya bantuan instan itu loh. Karena nanti nek jenengan ngandal niku kreativitas jenengan niku ketutup mati. Jenengan tidak berpikir padahal jenengan masih sehat, masih kuat, masih bisa berkarya. Mung jaga pinten atus niku 300 napa 600. Tapi nek jenengan pun sepuh, mungkin sakit lah monggo lah gitu. Karena Solo itu punya PR Pak, punya PR-nya itu menurunkan angka kemiskinan itu susah. Soalnya nopo, kiai ini kan munggah kelas tidak mau. Makanya angka santunannya itu tiap tahun itu kata lho Pak, 200 miliar lebih. Oh, coba. Itu hanya untuk bantuan cash dan tetap diberikan.